Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koimunulis Az-Zuhri dengan NIM 23051204-282 dari kelas Teknik Informatika H angkatan 2023. Di sini saya akan mensimulasikan routing statik dengan mikrotik melalui JNS. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuka aplikasi JNS3 dan juga ada VirtualBox. Sini kita akan membuat project baru. Sini saya akan memberi nama simulasi routing statik. Nah, ini untuk filenya bisa kalian sesuaikan mau ditaruh di mana. Dan kalau sudah kita bisa oke. Kita sebelumnya bisa setting dulu yang di VirtualBox. Ini sebelumnya sudah ada kan di video sebelumnya mengenai PC dan router. Sama seperti sebelumnya, kita setting di bagian networknya. Untuk PC itu internal network, internet. Kemudian untuk router OS nya kita setting networknya untuk adapter 1 NAT, dan untuk adapter 2 internet network, name nya intnet. Jika sudah, kita bisa edit preference dan kita masuk ke menu VirtualBox VMS, klik new. Nah, di sini kita bisa masukkan PC dan router OS yang ada di VirtualBox tadi. Kita masukkan PC, kita centang, finish. Nah, kita edit terlebih dahulu. Untuk networknya ini kita ganti jadi 2, biar nanti kabelnya ada 2, kabel adaptersnya. Kemudian untuk type-nya kita ganti jadi fast 3. Dan oke. Kita tambah lagi, kita masukkan routernya. Kemudian kita edit. Untuk simbolnya ini kita bisa ganti. Kita masuk ke simbol selection. Kita tunggu dulu hingga 100%. Menu kelas, kita cari firewall. Nah, ini router firewall. Kita oke. Kemudian untuk networknya kita bikin 5 kabel. Kemudian untuk tipenya kita ganti ke fast 3. Udah, kita bisa oke. Nah, sekarang kita masukkan PC sama routernya tadi. Kita butuh 3 PC, 3 router, dan 1 web server. Web servernya nanti kita pakai PC 4 ini kita ubah jadi web server. Dan routernya kita masukkan 3 router. Nah, ini kita bisa rapihkan. Mohon maaf ketinggalan routernya. Kita rapikan nih router 1, router 2, router 3. Kemudian PC 1 nanti tersambung ke router 1, PC 2 juga tersambung ke router 1, PC 3 tersambung ke router 2, dan untuk server ini nanti dia tersambung ke router 3. Nah, ini untuk PC 4 nya kita bisa klik kanan, change symbol untuk mengganti supaya menjadi server. Kemudian kita ke klasik, kita masukkan, kita cari server. Nah, ini server, kita klik oke. Kemudian untuk namanya kita bisa ganti, kita ubah jadi web server.
Oke. Nah, jika sudah, kita bisa sambungkan kabelnya. Kita sambungkan dari router 1 Ethernet 0 ke router 2 Ethernet 0. Kemudian dari router 1 Ethernet 1 ke router 3 Ethernet 0. Dari router 2 Ethernet 1 ke router 3 Ethernet 1. Kemudian dari PC 1, oh tadi kita lupa ganti nama kabelnya ya. Nggak apa-apa, kita pakai Ethernet 1, kita sambungkan ke Ethernet 2. Dan untuk PC 2 Ethernet 0 ke Ethernet 3. Ini seharusnya tadi kita ganti namanya, kabelnya menjadi kabel LAN. Tapi karena ini sudah terlanjur, jadi nggak apa-apa, kita lanjut saja dari Ethernet 0 ke Ethernet 2. Untuk ganti nama kabelnya, tadi ada di sini di edit, preference, kemudian virtual box. Yang PC ini kita edit, kemudian network. Nah, first port name ini kita kasih nama LAN. Kita oke. Dari web kita sambungkan ke router 3. Nah, kalau sudah tersambung semua, kita bisa start. Untuk start ini memakan waktu yang cukup lama karena dia menyalakan semua yang ada di sini dari PC 1, PC 2, PC 3, router 1, router 2, router 3, dan web server ini dinyalakan semua, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini dia menyalakan satu-satu, baru PC-nya yang nyala. Kita tunggu. Nah, ini sudah nyala semua. Sekarang kita akan setting routingnya. Kita buka PC 3, kemudian PC 1, dan kita buka yang web server. Pertama kita masuk ke yang PC 1 dulu. Kita buka Winbox, pencet titik 3, kita sambungkan MAC address-nya, dan kita connect. Untuk PC 3 juga sama, masuk ke Winbox, kita sambungkan MAC address-nya, kemudian kita connect. Begitu juga dengan yang web server, masuk ke Winbox, sambungkan MAC address-nya, ini kita connect. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian IP, kemudian address. Sini udah ada, tapi saya hapus dulu supaya kita mengulang lagi sama-sama.
Nah, untuk addressnya ini kita bisa menambahkan yang pertama untuk router 1 kita masukkan addressnya 12.12.12.1/24, kita apply dan oke. Ini kita tambah lagi untuk router 3 itu addressnya 13.13.13.1/24. Kabel ethernya kita ganti jadi ether 2, apply oke. Kemudian untuk selanjutnya untuk PC 1 kita masukkan addressnya 192.168.1.62/26. Kabel ethernya kita ganti menjadi 3, kemudian kita apply. Kita tambah lagi untuk PC 2 addressnya 192.168.1.126/24. Untuk kabel ethernya ether 4, apply oke. Kemudian kita bisa beralih ke PC 3, kita ke IP address, kemudian kita bisa tambahkan yang baru. Kita masukkan untuk router 2 12.12.12.2/24, kita apply. Nah, kita tambah lagi untuk router 3 23.23.23.2/24, ethernya kita ganti jadi ether 2, apply. Kemudian kita tambah lagi untuk PC 3 nya 192.168.1.254/25. Untuk kabel ethernya kita ganti jadi 3, apply oke. Jika sudah, kita bisa beralih ke web server. Sini kita ke bagian IP address, kita tambahkan yang baru. Yang pertama 13.13.13.3/24, kita apply oke. Kemudian kita tambah lagi ke router 2 itu 23.23.23.3/24, ethernya ether 2, kita apply. Dan terakhir kita tambah buat ke web server 43.43.43.3/24, kita ganti jadi ether 3, apply oke. Nah, sudah semua. Sekarang kita akan memberikan IP ke PC 1, PC 2, PC 3 dan web server. Kita buka PC 1, kemudian kita ke control panel, network connection, kemudian local area, kita ke bagian properties. Kemudian ini kita pencet yang internet protocol, kita ganti jadi use the following IP address. Nah, kita masukkan IP-nya. Untuk PC 1 IP-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.192, dan default gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian kita oke.
Sini kita tunggu sampai dia tersambung ke internet. Nah, ini sudah tersambung ke local area connection. Close. Kemudian kita lanjut ke PC 2. Kita buka PC 2. Kita buka control panel. Kemudian network connection, local area, properties. Kita masuk ke internet protocol. Kita ganti jadi use the following IP address dan kita masukin IP-nya. Untuk PC 2 ini IP-nya 192.168.1.65. Dan subnet masknya 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.1.26 dan kita oke. Nah, ini sudah tersambung. Terus kita beralih ke PC 3. Kita buka control panel, network connection, kemudian local area, properties, internet protocol. Nah, di sini kita isi IP-nya untuk PC 3 192.168.1.253. Subnet masknya 255.255.255.128. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Dan kita oke. Sudah nyambung. Terus kemudian kita terakhir ke web server. Sama seperti sebelumnya, control panel. Kemudian kita ke network connection, local area, properties, internet protocol. Nah, kita masukin IP address-nya untuk web server 43.43.43.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya 43.43.43.3. Oke, sudah tersambung. Kemudian kita akan coba ping PC 1 dan PC 2. Pertama kita akan ke PC 2 terlebih dahulu. Kita akan coba ping PC 1 dari PC 2. Kita buka command prompt. Dan kita ping PC 1 itu addressnya 192.168.1.1. Nah, di sini sudah muncul, berarti sudah tersambung. Kemudian kita coba ping PC 2 dari PC 1. Kita buka command prompt. Kita ping PC 2 192.168.1.65. Kebalik. 65. Nah, sudah nyambung. Terus apakah ini sudah nyambung sama yang lainnya? Kita bisa coba. Kita coba sambungkan ke web server. Ping web server. Ping untuk web server itu 43.43.43.1. Nah, di sini unreachable. Kenapa? Karena kita belum menyambungkan koneksinya ke web server dan juga PC 3, belum nyambung ke yang lainnya. Nah, gimana nyambunginnya? Nah, untuk menyambungkannya kita bisa ke PC 1 terlebih dahulu, IP, kemudian ini kita buka bagian roots,
Nah, ini otomatis keisi ya. Kita akan menambahkan yang baru buat ke web server sama ke PC3. Untuk ke PC3 itu addressnya kita masukkan 192.168.1.128. Nah, untuk gateway-nya kita masukkan 12.12.12.2. Kalau sudah kita enter, nah ini dia tertambah sendiri ini. Nah, kita tambahin lagi buat ke web server. Untuk web server kita masukkan 43.43.43.0/24. Kemudian untuk gateway-nya kita masukkan 13.13.13.3. Kita enter. Nah, sudah masuk. Oh, yang ini tadi lupa kita kasih slice ya. Ini untuk yang ke PC3 tadi slice 25. Enter. Nah, udah ketambahan yang baru buat ke PC3 dan juga web server. Nah, kita bisa tambahkan juga ke PC3. Kita buka IP roots, tambah, kita sambungkan buat ke PC1 dan 2, 192.168.1.0 ini biar nyambung ke PC1 dan PC2 slice 25. Untuk gateway-nya kita masukkan 12.12.12.1. Kita enter. Nah, sudah nyambung. Nanti tambahkan buat ke web server. Buat ke web server itu tadi 43.43.43.0/24. Untuk gateway-nya 23 mohon maaf 23 3. Enter. Nah, sudah nyambung. Dan kita ke bagian web server untuk menyambungkan ke PC1, 2, dan 3. Kita ke IP root, kemudian kita tambah untuk ke PC1 dan 2 itu 192.168.1.0/25. Gateway-nya 13.13.13.1. Enter. Dan kita tambah buat ke PC3. Buat ke PC3 itu 192.168.1.128 slice 25. Kemudian gateway-nya buat ke PC3 itu 23.23.23.2. Enter. Nah, sudah tersambung. Sekarang kita akan cek ping-nya. Kita ke PC1 terlebih dahulu. Kita buka command prompt lagi. Kita akan cek apakah sudah tersambung ke PC3. Ping PC3 itu 192.168.1.253. Kita coba. Nah, sudah tersambung. Tadi kan unreached, belum kesambung. Sekarang udah reachable. Karena tadi di sini kita udah setting routing staticnya jadi reachable. Jadi udah saling tersambung. Kita juga bisa tracing dengan cara tracer. Kemudian kita masukkan address PC3-nya yaitu 192.168.1.253. Nah, ini kita bisa lihat jalurnya. Kita coba lagi ke web, apakah dia sudah nyambung sama web. Kita bisa ngeping web dari sini, ping 43.43.43.1. Nah, sudah berhasil, sudah nyambung. Kita juga bisa lihat jalurnya, tracer 43.43.43.1. Nah, ini jalur ke web server. Kemudian kita coba dari PC3 nih.
dari PC 3 ke PC 1 bisa atau enggak. Kita ping PC 1 192 168 11. Nah, sudah tersambung, sudah berhasil. Dan kita akan coba tracing tracer 192 168 11. Nah, ini adalah jalurnya, yaitu kebalikan dari yang ini tadi. Kemudian kita coba yang ke web server, ping 434343 1. Nah, untuk yang web server juga sudah tersambung. Kita coba juga yang ke PC 2, ping 192 168 165. Nah, ke PC 2 juga sudah tersambung. Sekarang kita akan coba dari web server, tapi ke PC 1 192 168 11. Oh, sudah berhasil, sudah tersambung. Ini kita sekarang coba ke PC 3, ping 192 168 1253. Nah, sudah tersambung juga ke PC 3. Nah, ini tadi adalah simulasi routing statik mikrotik melalui GNS3. Jadi kita udah men-setting alur-alurnya, jalannya, kemudian alamatnya kita udah setting secara manual. Kemudian kita sudah coba dan sudah tersambung satu dengan yang satu antara lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.